Malam pertama saya menjadi menantu. Ibu mertua meletakkan sebuah buku tipis di atas meja makan. Sampulnya coklat lusuh. Di halaman pertama tertulis satu kalimat. Menantu adalah orang paling rendah di rumah ini. Bu Hartini tersenyum saat saya membaca baris itu. Senyum seorang ratu yang menanti seorang budak menunduk. Saya membalas senyumnya. Saya bilang, "Baik, Bu, saya mengerti." Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menutup buku itu pelan, lalu menatanya kembali ke tengah meja. Sebab saya tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di rumah itu malam itu. 30 hari kemudian, Bu Hartini berdiri di ruang tamu yang sama. Tangannya gemetar memegang selembar surat resmi. Wajahnya pucat seperti kertas. Dan untuk pertama kalinya, dia memanggil nama saya tanpa nada perintah. Tapi saya sudah mengemas koper saya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Kirana Maheswari. Usia saya 31 tahun. Saya seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Kantor saya kecil, tapi milik saya sendiri, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Sudah 6 tahun, saya bekerja dengan tumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Saya hidup dari satu prinsip sederhana di dunia ini. Suara bisa kalah, air mata bisa kering. Tapi tanda tangan di atas kertas yang sah tidak pernah berbohong. Saya menikah dengan Bayu pada usia 31. Bayu, pegawai bank, lelaki bertutur lembut, anak sulung keluarga Hartini. Kami bertemu di sebuah acara. Dia sopan, perhatian, tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Saya yang sehari-hari berkutat dengan dokumen dan ketegasan, merasa lega menemukan seseorang yang tampak begitu tenang. Saya pikir inilah lelaki yang akan berdiri di samping saya saat melamar. Dia berkata, "Kami akan tinggal sebentar di rumah keluarganya di Bintaro. Hanya sampai kami siap." Saya mengangguk. Saya pikir tinggal bersama mertua adalah hal biasa. Tapi ada satu hal yang Bayu tidak tahu. Sesuatu yang baru saya sadari sendiri beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika undangan dicetak dan saya melihat alamat lengkap keluarganya tertulis di sana. Atbek di Bintaro itu. Saya mengenalnya. Saya pernah memegang dokumennya. Tapi saat itu saya memilih menutup mulut. Saya akan menceritakan kepada Anda apa artinya itu nanti. Untuk sekarang, ketahuilah. Hanya satu hal. Saya memasuki rumah itu bukan sebagai perempuan yang tidak tahu apa-apa. Saya keliru tentang satu hal saja. Bukan soal tinggal bersama mertua, tapi soal aturan yang menanti saya di balik pintu rumah itu. Dan soal seberapa jauh seorang ibu bisa menindas demi mempertahankan kuasanya. Dan seberapa diam seorang anak lelaki bisa saat ibunya menyakiti istrinya. Rumah keluarga Hartini bertingkat 2 di sebuah kompleks lama di Bintaro. Halamannya rapi, pagarnya tinggi. Dari luar, rumah itu tampak hangat. Di dalam, ada hierarki yang lebih kaku daripada kantor manapun yang pernah saya datangi. Di puncaknya, ada Bu Hartini, 60 tahun, punggung tegak. Suara datar yang tidak pernah naik karena tidak perlu naik. Dia tidak membentak, dia memerintah. Di bawahnya, ada Pak Gunawan, suaminya. 63 tahun, lelaki yang lebih sering diam daripada bicara. Lalu ada Sekar, adik Bayu. 29 tahun, yang memandang saya seperti memandang perabot baru yang belum tentu cocok dengan ruangan. Dan ada Bayu, suami saya, yang di rumah ini berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Pagi pertama saya sebagai menantu dimulai pukul 5. Bu Hartini sudah berdiri di depan kamar saya. Dia tidak mengetuk. Dia hanya berkata dari balik pintu. Menantu bangun paling awal. Dapur tidak menunggu siapapun. Saya bangun. Saya turun ke dapur. Mbak Asi, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, menatap saya dengan iba. Dia berbisik, "Hati-hati, Bu Kirana, Ibu suka mengetes menantu baru." Saya tersenyum padanya. "Terima kasih, Mbak." Hari itu saya memasak untuk 7 orang. Lalu saya menata meja. Lalu
saya berdiri di sudut, menunggu. Sebab di buku aturan itu sudah tertulis, menantu makan paling akhir setelah semua yang lebih tua selesai. Setelah meja dibersihkan, setelah piring dicuci. Saya berdiri menonton mereka makan. Bu Hartini menyendok nasi pelan, sengaja pelan, sambil sesekali melirik ke arah saya. Menunggu retak di wajah saya. Sekar mengobrol ringan, tertawa. Tidak sekalipun menawari saya duduk. Bayu menunduk ke piringnya, tidak menatap saya. Saya tidak retak. Saya hanya mencatat di kepala saya. Semua ini menjadi baris-baris rapi, seperti klausul dalam sebuah kontrak. Tanggal, kejadian, pelaku, saksi. Aturan di rumah itu bukan hanya soal makan. Hari pertama, Bu Hartini membacakan semuanya untuk saya, satu persatu. Seperti seorang hakim membacakan vonis. Menantu tidak boleh tidur sebelum semua lampu rumah dimatikan. Menantu tidak boleh memakai ruang tamu untuk menerima tamunya sendiri. Menantu tidak boleh keluar lebih dari 2 jam tanpa izin. Menantu memanggil semua orang yang lebih tua dengan menunduk. Menantu tidak duduk di kursi utama. Tidak makan lebih dulu. Tidak bicara lebih keras dari ibu mertua. Apa kamu mengerti? Tanya Bu Hartini di akhir. Saya mengerti, Bu, jawab saya. Saya benar-benar mengerti, lebih dari yang dia kira. Saya mengerti bahwa rumah ini dijalankan bukan dengan kasih, melainkan dengan rasa takut. Dan rasa takut seperti utang. Selalu punya tanggal jatuh tempo. Hanya ada satu orang di rumah itu yang tidak ikut dalam permainan kekuasaan ini. Pak Gunawan, ayah mertua saya. Dia jarang bicara, tapi malam pertama itu, saat saya berdiri di sudut menunggu giliran makan, saya menangkap matanya menatap saya sekilas. Bukan dengan penghinaan seperti yang lain, tapi dengan sesuatu yang lebih mirip rasa malu. Seakan dia tahu ini salah, tapi sudah terlalu lama menyerah untuk melawan istrinya. Saya menyimpan detail kecil itu. Dalam setiap perkara, selalu ada satu saksi yang hatinya belum sepenuhnya tertutup. Pak Gunawan adalah saksi itu. Malam itu, ketika akhirnya saya boleh makan, nasinya sudah dingin. Lauknya tinggal sisa. Saya makan dengan tenang di ujung meja, sendirian. Di dapur yang lampunya sudah setengah dipadamkan, Bayu lewat. Dia melihat saya. Dia tidak berhenti. Itu malam, saya berhenti berharap pada Bayu dan mulai berhitung sendiri. Saya tahu banyak perempuan di posisi saya akan menangis malam itu. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya memilih cara lain. Saya membuka buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Buku yang sama yang saya pakai mencatat detail klien. Di halaman baru, saya menulis judul Rumah Bintaro. Lalu, saya mulai mencatat. Bukan dengan amarah, dengan ketelitian seorang notaris yang sedang menyusun berkas perkara. Hari-hari berikutnya, aturan itu bukan melonggar, aturan itu mengeras. Bu Hartini menempel daftar tugas di pintu dapur. Tulisan tangannya rapi, seperti dia menulis sebuah undang-undang. Menyapu 2 lantai sebelum subuh. Mencuci semua pakaian keluarga, termasuk pakaian Sekar. Menyetrika kemeja Pak Gunawan. Menyiapkan 3 kali makan. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin lisan dari beliau. Bu, kata saya suatu pagi, setenang yang saya bisa. Saya punya pekerjaan. Kantor saya menunggu. Bu Hartini meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap saya seakan saya baru saja mengucapkan sesuatu yang lucu. Pekerjaan. Ulangnya. Perempuan yang sudah bersuami tidak butuh pekerjaan. Tugasmu di rumah ini. Suamimu yang mencari uang. Saya melirik Bayu. Saya menunggu. Satu kata saja dari mulutnya. Satu kalimat yang membela istrinya. Bayu berkata pelan, ikuti saja dulu. Kirana, ibu sudah tua. Jangan bikin ribut. Jadi begitu. Suami saya memilih perdamaian dengan cara mengorbankan saya. Saya mengangguk. Saya tidak melawan. Tapi sejak hari itu, saya mulai bangun lebih awal lagi. Bukan untuk menyapu, untuk membuka laptop, diam-diam di kamar. Menyelesaikan akta-akta klien saya sebelum matahari terbit. Kantor saya tidak boleh berhenti. Klien saya tidak boleh tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ada satu pagi yang tidak akan saya lupakan. Saya bangun dengan demam tinggi. Kepala saya berat.
Tubuh saya menggigil. Saya turun ke dapur sambil berpegangan dinding. Mbak Asih melihat saya dan langsung khawatir. Bu Kirana, ibu sakit. Istirahat saja, biar saya yang masak. Tapi Bu Hartini sudah berdiri di pintu dapur. Sakit bukan alasan, katanya datar. Aku dulu melahirkan pun tetap masak untuk mertuaku. Menantu zaman sekarang, manja sedikit-sedikit sakit. Lalu, dia pergi, meninggalkan saya yang menggigil di depan kompor. Saya memasak pagi itu dengan tangan gemetar. Saya menahan mual. Saya menyelesaikan semuanya. Bayu melihat saya pucat di meja makan. Tapi dia hanya bertanya pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Lalu kembali makan tanpa menunggu jawaban. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat di dalam hati. Hari ketika saya demam, dan tetap disuruh melayani. Hari ketika suami saya bertanya, tapi tidak benar-benar ingin tahu. Saya tidak menangis. Tapi pagi itu ada sesuatu yang patah dalam diri saya untuk terakhir kalinya. Bukan kesedihan, tapi keputusan. Saya tahu, saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya di rumah ini. Sebab dalam tumpukan akta yang saya kerjakan setiap subuh, ada satu berkas yang paling saya jaga. Berkas yang tak satupun orang di rumah ini tahu keberadaannya. Suatu sore, Sekar masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Dia membawa setumpuk pakaian kotor dan menjatuhkannya di lantai. "Mbak," katanya, sambil mengunyah permen. "Ini baju aku, cuci yang bersih, ya. Yang putih jangan dicampur. Mbak kan menantu, harusnya ngerti tugas." Saya menatap tumpukan itu. Lalu saya menatapnya. "Sekar," kata saya, "kamu punya 2 tangan yang sehat." Wajah Sekar berubah. Dia berlari ke bawah, mengadu pada ibunya. 5 menit kemudian, Bu Hartini berdiri di pintu kamar saya. Matanya berkilat. "Kamu menolak membantu adik iparmu. Beraninya. Menantu macam apa kamu ini? Di rumah ini tidak ada yang lebih tinggi dari aku. Dan kamu yang paling rendah. Jangan lupa itu." Saya berdiri. Saya membungkuk sopan. "Maaf, Bu." Lalu saya memungut pakaian Sekar dan mencucinya. Bukan karena saya takut, tapi karena belum waktunya. Setiap orang yang pernah membaca kontrak tahu satu hal. Jangan pernah bereaksi sebelum semua klausul tertulis lengkap. Malam itu, di buku catatan kecil saya, baris-barisnya bertambah. Sekar memerintah seperti majikan. Bu Hartini menyebut saya yang paling rendah. Di depan saksi, Mbak Asih. Tanggalnya saya tulis dengan jelas. Beberapa hari kemudian, ada hal kecil yang sebenarnya tidak kecil. Saya menerima honor dari sebuah akta besar yang saya kerjakan. Jumlahnya lumayan. Saya menyimpan amplopnya di laci kamar. Sore harinya, amplop itu hilang. Saya tidak langsung menuduh. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dia menggeleng, takut. Lalu malam itu di meja makan, Bu Hartini berkata santai, "Oh, uang di kamarmu. Sudah Ibu ambil. Menantu di rumah ini tidak boleh pegang uang sendiri. Semua dikelola Ibu, itu aturannya. Kamu butuh apa? Minta sama Ibu." Saya menatapnya. Uang dari keringat saya, dari pekerjaan yang katanya tidak saya butuhkan, kini ada di tangan beliau. Bayu, seperti biasa, menunduk ke piringnya. "Baik, Bu," kata saya. Lalu di buku catatan saya, baris baru. Bu Hartini mengambil honor saya tanpa izin, sejumlah sekian, tanggal sekian. Sejak hari itu, saya membuka rekening baru yang tidak ada yang tahu. Semua honor saya alirkan ke sana, lewat kantor. Yang saya simpan di rumah hanya uang receh, sengaja untuk dilihat. Sebab orang yang sedang menggali kuburnya sendiri, sebaiknya tidak diganggu. Lalu datang hari ketika Bu Hartini melangkah lebih jauh dari yang saya kira. Suatu siang, beliau datang ke kantor saya di Kuningan tanpa memberitahu. Dia masuk, melihat ruangan saya, papan nama saya. Klien yang sedang menunggu, wajahnya berubah. Bukan kagum, tersinggung. Seakan kantor itu menghina aturannya. Di depan resepsionis dan 2 klien saya, dia berkata keras, "Kirana, mulai besok
Kamu berhenti kerja. Istri yang baik di rumah. Ibu sudah bicara sama Bayu. Tutup kantor ini. Saya melihat wajah klien saya yang kaget. Saya melihat resepsionis saya menunduk malu untuk saya. Saya berdiri. Tenang. Dan menggandeng lengan Bu Hartini dengan lembut. Mari kita bicara di luar. Bu, di lorong. Saya berkata pelan tapi tegas. Bu, ini tempat kerja saya. Ada hukumnya kalau seseorang mengganggu jalannya usaha. Saya tidak akan menutup kantor ini. Tidak hari ini. Tidak besok. Bu Hartini melotot. Kamu berani melawan ibu? Saya tidak melawan. Bu, kata saya. Saya hanya menjaga apa yang saya bangun sebelum saya mengenal keluarga ini. Lalu, saya menyuruh sopir taksi mengantar beliau pulang. Dan saya kembali ke meja saya. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam. Sesuatu telah mengeras menjadi keputusan. Malam itu, di rumah, hukumannya datang. Saya tidak diizinkan makan sama sekali. Menantu durhaka tidak pantas makan di meja keluarga, kata Bu Hartini. Saya naik ke kamar dengan perut kosong. Bayu mengetuk pintu tengah malam, membawa sepiring nasi yang dia curi diam-diam dari dapur. Maaf, Kirana, bisiknya. Saya menerima piring itu, tapi saya tidak menyentuhnya. Bukan karena tidak lapar, tapi karena saya sadar sepiring nasi yang dicuri diam-diam bukanlah pembelaan. Itu hanya rasa bersalah yang ingin merasa lebih baik. Minggu kedua, keadaan menanjak lagi. Bu Hartini mengadakan arisan keluarga besar. 20 tamu, saudara dari Jawa Tengah, tetangga kompleks, ibu-ibu sebaya. Saya disuruh memasak sejak subuh. Rendang, opor, sambal goreng, semua sendirian. Mbak Asi membantu diam-diam ketika Bu Hartini tidak melihat. Saat tamu datang, saya tidak diperkenalkan sebagai menantu. Saya diperkenalkan sebagai ini yang bantu-bantu di rumah. Seorang ibu tamu bertanya, "Oh, asisten baru, Bu Hartini." Dan Bu Hartini hanya tersenyum, tidak membantah. Saya berdiri di dapur, mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Saya membawa nampan demi nampan. Saya menuang teh. Saya membereskan piring kotor. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang menyuruh saya duduk. Bayu di antara para tamu tertawa. Seolah istrinya tidak sedang menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Ketika tamu terakhir pulang, malam sudah larut. Punggung saya nyeri. Tangan saya bau bumbu. Saya duduk sebentar di tangga dapur. Mbak Asi duduk di sebelah saya. Dia berkata lirih, "Bu Kirana, kenapa ibu tahan? Menantu lain sudah lari dari dulu." Saya menatap dinding di depan saya. "Mbak Asi," kata saya pelan. Ada orang yang melawan dengan teriakan. Ada yang melawan dengan diam. Saya memilih yang kedua, karena yang kedua tidak meninggalkan jejak yang bisa dipakai melawan saya nanti. Mbak Asih tidak mengerti, tapi dia mengangguk. Dan sejak malam itu, dia menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Beberapa hari setelah arisan, saya menemukan hal lain. Keluarga ini punya grup percakapan keluarga di ponsel. Semua ada di sana. Bayu, Bu Hartini, Sekar, bahkan sepupu-sepupu jauh. Semua, kecuali saya. Suatu malam saya melihat ponsel Bayu menyala. Di grup itu, mereka membahas jadwal acara. Bahkan membahas saya. Sekar menulis, "Menantu baru itu sombong, mentang-mentang notaris." Bu Hartini membalas, "Sabar. Sebentar lagi dia tahu posisinya." Saya tidak marah. Saya hanya memotret layar itu diam-diam. Lalu saya menutup mata sebentar. Diasingkan dari sebuah keluarga yang memaksa saya melayani mereka. Itu jenis kekejaman yang paling halus. Mereka ingin tenaga saya, tapi tidak menganggap saya manusia. Lalu ada malam yang hampir membuat saya benar-benar lepas kendali. Bu Hartini kehilangan sebuah gelang emas, 2 batang. Warisan katanya, tanpa bertanya, tanpa mencari. Dia langsung berdiri di depan kamar saya. "Pasti kamu," katanya. Suaranya bergetar marah. "Sejak kamu masuk rumah ini, barang-barang hilang. Menantu pendatang, kembalikan gelang ibu." Tuduhan mencuri di depan Sekar, di depan Bayu, di depan Mbak Asih. Saya merasa darah saya naik, tapi
Saya menahannya. Saya berkata pelan, "Bu, saya minta satu hal. Periksa kamar ini sekarang, di depan semua orang. Buka lemari saya, koper saya, semuanya." Saya tidak mau ada keraguan. Mereka memeriksa. Tentu saja tidak ada apa-apa. 2 hari kemudian, Mbak Asi menemukan gelang itu terselip di balik laci meja rias Bu Hartini sendiri. Tidak ada permintaan maaf. Bu Hartini hanya berkata, "Ya sudah, ketemu." Untung tidak hilang. Seakan tuduhan mencuri yang dia lemparkan ke wajah saya tidak pernah terjadi. Malam itu, saya menulis baris terpanjang di buku catatan saya. Dan saya tahu, waktu yang saya tunggu sudah hampir tiba. Mbak Asi, malam itu juga menyerahkan ponsel lamanya pada saya. "Bu Kirana," katanya pelan. "Saya rekam semua. Sejak Ibu Hartini bilang ibu pencuri. Saya tidak tahan lihat ibu difitnah. Saya menggenggam tangannya. Bukti terakhir sudah lengkap. Di tengah semua itu, ada satu malam, saya mencoba memberi Bayu kesempatan terakhir. Saya menunggunya di kamar, lalu berkata pelan, "Mas, aku tidak minta banyak. Aku hanya minta kita pindah. Sewa rumah kecil saja, dimanapun. Aku yang bayar kalau perlu. Aku hanya ingin kita punya rumah sendiri. Tempat aku bukan yang paling rendah." Bayu terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mengangguk. "Baik, kamu benar. Besok aku bicara sama ibu." Saya hampir percaya. Untuk satu malam, saya membiarkan diri saya berharap. Besoknya, di meja makan, Bayu benar-benar bicara. "Bu, aku dan Kirana berpikir mungkin kami pindah, sewa rumah dekat sini." Bu Hartini meletakkan sendoknya dengan keras. Matanya menyala. "Pindah? Jadi istrimu sudah berhasil meracunimu. Anak yang aku besarkan mau meninggalkan ibunya yang sudah tua demi perempuan pendatang." Suaranya bergetar. Lalu dia menutup wajahnya, pura-pura menangis. "Kalau kamu pindah, anggap saja kamu bukan anakku lagi." Dan Bayu, suami saya, lelaki yang semalam berjanji, langsung luruh. "Bukan begitu, Bu. Maksudku tidak jadi. Kami tetap di sini. Maafkan aku." Dia bahkan tidak menatap saya saat mengatakannya. Saya meletakkan garpu saya pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam, harapan terakhir itu padam, tenang, seperti lilin yang ditiup. Saya sudah memberinya pintu. Dia memilih menutupnya sendiri. Mulai detik itu, saya berhenti memandangnya sebagai suami yang perlu diselamatkan. Saya mulai melihat semuanya sebagai sebuah perkara yang tinggal menunggu putusan. Dan keluarga Hartini belum berhenti. Justru ketika krisis utang menekan, mereka menjadi semakin nekat. Suatu pagi, 2 orang asing datang ke rumah, membawa pita ukur dan map. Mereka mulai mengukur ruangan, mencatat luas tanah, memotret sudut-sudut rumah. Saya bertanya pada Mbak Asih, "Siapa mereka?" Dia berbisik, "Orang dari agen properti." "Bu," Nona Sekar yang panggil. Katanya mau menilai harga rumah. Saya berdiri di lantai atas, menatap mereka dari balik tirai. Mereka berencana menjual rumah yang aktanya ada di brankas kantor saya. Menjual sesuatu yang bukan milik mereka, tanpa tahu pemilik sebenarnya sedang berdiri di lantai 2, menonton. Sekar menemui agen itu di ruang tamu, bicara dengan percaya diri. "Pokoknya, secepatnya laku. Keluarga kami butuh dana. Surat-suratnya nanti diurus. Ada di ibu saya." Saya hampir tertawa getir. Surat-suratnya. Mereka bahkan tidak tahu surat asli rumah ini sudah berpindah tangan 3 tahun lalu. Yang mereka pegang hanya fotokopi lama dan keyakinan yang keliru. Saya turun dengan tenang. Saya menyapa agen properti itu dengan sopan, lalu berkata, "Pakistan, sebelum Bapak melanjutkan, saya sarankan periksa dulu status hukum tanah ini di kantor pertanahan, demi keamanan Bapak sendiri. Kadang rumah keluarga tidak sesederhana yang terlihat." Agen itu mengernyit, lalu pamit. Berjanji akan mengecek dulu. Sekar menatap saya penuh kebencian. "Kenapa Mbak ikut campur?" "Saya tidak ikut campur, Sekar," kata saya. "Saya hanya tidak mau ada orang tertipu. Itu kebiasaan lama saya." Malam itu, Bu Hartini memarahi saya habis-habisan
karena mengusir agen properti. Kamu sengaja menghalangi keluarga ini keluar dari masalah, teriaknya. Kamu memang ingin kami hancur. Saya berdiri diam, menerima semua kata itu. Saya tidak membela diri. Karena membela diri sekarang berarti membuka kartu terlalu cepat. Dan kesabaran bagi saya bukan kelemahan. Kesabaran adalah jarak antara penghinaan dan keadilan. Semakin panjang jaraknya, semakin pasti keadilannya. Mereka mengira mereka sedang menjual rumah keluarga. Sebenarnya, mereka sedang menulis bukti terakhir untuk perkara mereka sendiri. Dan malam itu, saya tahu. Saya hanya tinggal menunggu mereka membuka panggungnya sendiri. Esoknya, ujian itu naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Pak Gunawan, ayah mertua saya, mengalami masalah. Saya mendengarnya dari balik pintu saat Bu Hartini berbicara dengan Bayu di ruang keluarga. Suara Bu Hartini untuk pertama kalinya berdengar khawatir. Usaha toko bangunan Pak Gunawan terlilit utang. 200 juta. Tagihan jatuh tempo bulan depan. Bank tidak mau menambah pinjaman. Saya berdiri diam di lorong. Saya mencatat angka itu. 200 juta. Dan saya tahu, dalam keluarga yang menghargai uang di atas segalanya, krisis seperti ini akan mengubah semua orang. Krisis selalu membuka topeng manusia. Topeng pertama yang jatuh adalah topeng Sekar. Malam itu, dalam rapat keluarga yang saya tidak diundang, tapi saya dengar dari dapur, Sekar mengusulkan sesuatu. Bu, katanya, rumah ini kan masih atas nama keluarga. Kenapa nggak dijual saja atau diagunkan ke bank? Toh Mas Bayu sudah punya istri yang katanya kerja. Biar dia yang nanggung kontrakan. Saya hampir tertawa di dapur. Rumah ini. Mereka berencana menjual rumah ini untuk menutupi utang. Sambil membicarakan saya seperti dompet cadangan. Bu Hartini menyahut. Jangan dulu jual rumah. Rumah ini harga diri keluarga. Kita cari cara lain. Lalu suaranya merendah. Dan saya tahu kalimat berikutnya ditujukan tentang saya. Menantu itu notaris katanya. Dia pasti punya tabungan. Suruh Bayu bicara baik-baik. Atau kalau perlu, suruh dia tanda tangan jadi penjamin. Disitulah saya berhenti hanya mencatat. Disitulah saya mulai bergerak. Keesokan paginya, Bayu mendatangi saya. Wajahnya kikuk. Dia berkata bahwa keluarga sedang kesulitan. Bahwa sebagai menantu yang baik, sebagai istri yang berbakti, sudah sepantasnya saya membantu. Dia menyodorkan selembar kertas. Surat pernyataan kesediaan menjadi penjamin utang Pak Gunawan. Di bawahnya, kolom tanda tangan. Tanda tangani saja, Kirana, katanya. Ini demi keluarga kita. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan, dari atas sampai bawah. Seperti saya membaca ratusan dokumen setiap minggu. Lalu, saya berkata, Mas, surat ini menjadikan saya penanggung jawab penuh utang 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa bayar, harta saya yang disita. Kantor saya, tabungan saya. Bayu tampak terkejut sesaat. Lalu dia menutupinya. Ibu yang menyusun suratnya. Katanya itu yang adil. Adil. Saya menyimpan kata itu di kepala saya. Saya tersenyum pada Bayu. Beri saya waktu sampai akhir minggu. Mas, saya pelajari dulu. Bayu mengangguk lega. Mengira saya akan menurut. Dia tidak tahu. Mulai detik itu, saya bukan lagi menantu yang dia kira. Sepanjang minggu itu, saya bekerja dalam diam di kantor. Saya mengeluarkan satu map dari brankas. Map yang sudah saya siapkan jauh sebelum pernikahan ini. Di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama, perjanjian pranikah. Ditandatangani Bayu dan saya di hadapan notaris rekan saya 2 minggu sebelum akad. Bayu menandatanganinya tanpa benar-benar membaca. Sibuk dengan persiapan pesta. Isinya jelas. Harta saya sebelum dan selama pernikahan adalah milik saya sepenuhnya. Tidak bercampur. Tidak bisa diganggu utang pihak manapun. Yang kedua, lebih penting, sebuah akta. Saya membukanya dan membaca lagi baris yang sudah saya hafal. Rumah di Bintaro itu. Rumah keluarga Hartini. Rumah tempat saya disuruh makan paling akhir dan dipanggil yang paling rendah. 3 tahun lalu, sebelum saya mengenal Bayu. Keluarga Hartini hampir kehilangan rumah itu karena tunggakan ke seorang rentenir yang membeli surat-suratnya lewat
perantara lewat sebuah firma adalah seorang investor properti diam-diam. Investor itu membiarkan keluarga Hartini tetap tinggal, asal membayar sewa bulanan yang mereka kira adalah cicilan bank. Investor itu adalah saya. Mereka tidak pernah tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Ketika saya bertemu Bayu, saya tidak tahu dia anak dari keluarga yang rumahnya saya pegang aktanya. Saya baru menyadarinya beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika saya melihat alamat Bintaro di undangan, saya bisa membatalkan semuanya saat itu. Tapi saya memilih diam. Saya memilih melihat. Manusia menunjukkan wajah aslinya saat dia merasa berkuasa atas orang yang dia kira lemah. Dan keluarga Hartini sudah menunjukkan wajah asli mereka. Lengkap. Berhari-hari dengan banyak saksi. Dokumen ketiga adalah rekaman. Bukan rekaman gelap yang saya curi, tapi catatan jujur, Mbak Asi, tanpa saya minta. Mulai merekam suara dengan ponsel lamanya setiap kali Bu Hartini merendahkan saya di depan tamu. Dia melakukannya karena dia kasihan. Dia bilang, suatu hari mungkin Bu Kirana butuh bukti. Saya punya semua yang saya butuhkan. Tanggal, kejadian, saksi, akta, perjanjian, semuanya hitam di atas putih. Hari Kamis sore, saya menyempatkan diri menemui Pak Reza, rekan saya. Seorang advokat yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Kami duduk di kafe kecil dekat kantor. Saya membuka map coklat itu di hadapannya. Saya menceritakan semuanya. Buku aturan, makan paling akhir, honor yang diambil, tuduhan mencuri, surat penjamin yang mereka paksakan. Pak Reza membaca dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu menatap saya. Kirana, katanya, dengan semua ini, kamu bisa menghancurkan keluarga itu sepenuhnya. Akta atas namamu, perjanjian pranikah, rekaman, saksi. Secara hukum, kamu bisa mengusir mereka dari rumah itu besok pagi. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Saya menatap cangkir kopi saya yang sudah dingin. Saya tahu, Pakistan. Lalu apa rencanamu? Saya terdiam lama. Lalu saya berkata, saya tidak ingin menghancurkan mereka. Pakistan. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin Bu Hartini untuk satu kali saja dalam hidupnya merasakan bagaimana rasanya berdiri di lantai yang paling rendah. Bukan untuk membalas, tapi supaya dia mengerti. Supaya dia berhenti melakukannya pada perempuan berikutnya. Pak Reza tersenyum tipis. Itulah kenapa kamu notaris yang baik. Kirana, kamu tahu bedanya antara keadilan dan dendam. Dia menutup map itu. Saya siapkan semua dokumen pendukungnya. Kapanpun kamu butuh, tinggal telpon. Saya pulang sore itu dengan hati yang aneh. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya ketenangan dingin seseorang yang tahu bahwa segalanya akhirnya akan kembali pada tempatnya. Yang tersisa hanya satu, memilih waktu. Bu Hartini sendiri yang memberikan waktu itu kepada saya. Akhir minggu, dia memanggil seluruh keluarga besar untuk berkumpul. Lagi-lagi rumah penuh. Saudara dari Jawa Tengah, tetangga, ibu-ibu arisan. Tapi kali ini bukan untuk arisan. Bu Hartini berdiri di tengah ruang tamu. Dan saya tahu dari caranya berdiri, dia menyiapkan pertunjukan. Pertunjukan untuk mempermalukan saya di depan semua orang. Dan memaksa saya menandatangani surat penjamin itu di hadapan saksi sebanyak mungkin. Saudara-saudara, kata Bu Hartini, suaranya lantang, menikmati semua mata yang tertuju padanya. Kalian semua tahu, keluarga kita sedang diuji. Dan di saat seperti ini, kita tahu siapa yang berbakti dan siapa yang durhaka. Dia menoleh pada saya, jarinya menunjuk. Menantu saya ini, notaris, punya uang, tapi pelit pada keluarga suaminya. Disuruh bantu sedikit, dia berhitung. Inikah menantu yang kalian sebut baik? Hari ini, di depan kalian semua. Saya minta dia menandatangani surat ini, supaya semua tahu dia memang bagian dari keluarga ini. Atau dia keluar dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. 20 pasang mata menatap saya. Sekar tersenyum sinis di pojok. Bayu menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Pak Gunawan duduk diam dengan wajah letih. Saya berdiri dari kursi saya. Pelan. Saya tidak gemetar. Saya melangkah ke tengah ruangan, ke tempat Bu Hartini berdiri
penuh kemenangan. Saya membawa map coklat di tangan saya. Bu Hartini, kata saya. Suara saya tenang, jernih, terdengar sampai sudut ruangan. Sebelum saya menandatangani apapun, izinkan saya juga bicara di depan keluarga besar. Karena Ibu benar, hari ini memang hari yang baik untuk semua orang tahu kebenaran. Bu Hartini mengernyit. Ini di luar naskahnya. Saya membuka map. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini perjanjian pranikah. Ditandatangani Mas Bayu dan saya di depan notaris sebelum akad. Sah secara hukum. Isinya, harta saya tidak bisa dipakai menanggung utang siapapun di keluarga ini, termasuk utang 200 juta Pak Gunawan. Jadi surat penjamin yang Ibu siapkan secara hukum tidak ada artinya. Saya tidak menolak karena pelit. Saya menolak karena memang tidak bisa, dan Ibu menyuruh saya menandatangani sesuatu yang batal demi hukum. Beberapa tamu mulai berbisik. Wajah Bu Hartini mengeras. Tapi itu bukan hal terpenting yang ingin saya sampaikan, kata saya. Saya mengeluarkan lembar kedua, akta itu. Saya mengangkatnya pelan, agar semua orang melihat stempel resminya. Ini akta rumah ini. Rumah yang kita berdiri di dalamnya sekarang. Saya berhenti sejenak. Saya menatap Bu Hartini lurus ke matanya. 3 tahun lalu, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini karena utang ke rentenir. Surat-suratnya dibeli oleh seorang investor lewat firma. Investor itu membiarkan keluarga tetap tinggal dengan membayar yang kalian kira cicilan bank setiap bulan. Saya menurunkan akta itu. Investor itu saya. Bu, rumah ini secara hukum sudah atas nama saya sejak 3 tahun sebelum saya menjadi menantu di sini. Ruangan itu meledak dalam keheningan. Jenis keheningan yang lebih keras daripada teriakan. Bu Hartini terhuyung, tangannya mencari sandaran kursi. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Saya menyodorkan akta itu kepada salah seorang saudara yang saya tahu pernah bekerja di kelurahan. Silakan periksa stempelnya. Nomornya bisa dicek di Badan Pertanahan besok pagi. Saya notaris. Bu, saya tidak bermain dengan dokumen palsu. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah saya lakukan. Saudara itu memeriksa. Wajahnya berubah. Dia mengangguk pelan pada yang lain. Asli. Saya melihat semuanya berubah dalam ruangan itu, dalam hitungan detik. Para tamu yang tadi menatap saya dengan jijik, kini menatap Bu Hartini dengan tanda tanya. Ibu-ibu arisan yang tadi tersenyum sinis, kini saling berbisik. Tembok kewibawaan yang Bu Hartini bangun selama bertahun-tahun, dengan rasa takut dan aturan, runtuh perlahan di depan matanya. Lalu, saya mengeluarkan ponsel. Saya tidak memutar rekaman keras-keras. Saya hanya memutarnya sebentar. Cukup untuk 1 kalimat. Suara Bu Hartini sendiri, jernih, terdengar di ruangan yang senyap itu. Menantu pendatang, kembalikan gelang ibu. Pasti kamu pencurinya. Lalu suara Mbak Asih 2 hari kemudian. Bu, gelangnya ketemu. Di laci ibu sendiri. Saya mematikan rekaman. Saya tidak akan memutar sisanya. Bu, kata saya pelan. Masih banyak tentang honor saya yang ibu ambil. Tentang ibu yang datang ke kantor menyuruh saya berhenti kerja di depan klien saya. Tentang saya yang diperkenalkan sebagai pembantu pada tamu-tamu ini. Tapi saya rasa semua orang di sini sudah cukup mengerti. Sekar berdiri, suaranya melengking. Kakak menipu kami. Kakak menikahi Mas Bayu untuk merebut rumah ini. Saya menoleh padanya dengan tenang. Tidak. Sekar, saya menikahi Bayu karena saya pikir saya mencintainya. Saya baru tahu rumah yang aktanya saya pegang adalah rumah keluarganya beberapa minggu sebelum akad. Saya bisa pergi saat itu. Saya memilih tinggal dan selama sebulan. Kalian semua menunjukkan kepada saya siapa kalian sebenarnya. Saya disuruh makan paling akhir, dipanggil yang paling rendah, diperkenalkan pada tamu sebagai pembantu, dituduh mencuri tanpa bukti, disuruh menjamin utang yang bukan urusan saya. Bahkan kalian berencana menjual rumah yang sudah bukan milik kalian. Semua itu ada catatannya, ada rekamannya, ada saksinya di ruangan ini. Saya menutup map saya. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun lebih jauh. Saya hanya ingin satu hal jelas. Mulai besok, status rumah ini
Saya serahkan ke pengacara saya, Pak Reza, untuk diatur ulang secara resmi. Bu Hartini jatuh terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, suaranya pecah. Kamu mau mengusir kami? Saya menatapnya. Dan di sini, di puncak segalanya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Tidak. Bu, saya bukan ibu. Saya tidak akan mengusir orang tua ke jalan. Walaupun ibu pernah mengancam mengusir saya malam ini juga. Saya berbalik menghadap seluruh ruangan. Keluarga ini boleh tetap tinggal. Tapi dengan satu syarat. Tidak ada lagi buku aturan. Tidak ada lagi orang yang paling rendah. Di rumah ini, semua orang makan di meja yang sama. Pada waktu yang sama. Soal utang 200 juta, Pak Gunawan, saya akan bantu menyelesaikannya. Bukan karena saya penjamin, tapi karena Pak Gunawan, satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah ikut merendahkan saya. Pak Gunawan mengangkat wajahnya, matanya basah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia mengangguk, dalam dan lama. Seperti seseorang yang akhirnya melihat menantunya untuk pertama kali. Lalu, saya menoleh pada Bayu, suami saya. Lelaki yang berdiri di antara 20 orang dan tidak pernah satu kali pun membela istrinya. Mas Bayu, kata saya. Suara saya pelan sekarang. Tidak marah, hanya getir. Aturan ibu, aku bisa lawan. Penghinaan keluarga, aku bisa simpan dan balas dengan kertas. Tapi diammu, Mas, selama sebulan ini, saat aku berdiri di sudut menunggu makanan dingin, saat aku diperkenalkan sebagai pembantu di rumahmu sendiri, itu satu hal yang tidak ada aktanya, tidak ada pasal yang bisa memperbaikinya. Bayu mengangkat kepala. Kirana, aku tidak tahu kamu. Maafkan aku takut sama ibu. Aku salah. Aku tahu kamu takut, kata saya. Tapi aku menikah dengan suami. Mas, bukan dengan anak kecil yang sembunyi di belakang ibunya saat istrinya ditindas. Saya menutup map saya. Saya mengangkat koper yang sudah saya kemas pagi tadi. Koper yang saya titipkan di teras tanpa ada yang sadar. Aku akan tinggal sementara di apartemenku di Kuningan, kata saya pada seluruh ruangan. Pak Reza akan menghubungi keluarga ini soal pengaturan rumah dan soal utang. Semuanya akan beres dan adil. Adil yang sebenarnya. Bu Hartini, bukan adil versi buku coklat itu. Saya berjalan ke pintu. Tidak ada yang menahan saya. Bu Hartini masih terduduk, menatap akta di tangan saudaranya. Tangannya gemetar, sekar membisu. Semua kesombongannya runtuh. Bayu berdiri di tengah ruangan, memanggil nama saya 2 kali, lalu berhenti. Karena tahu, tidak ada gunanya. Di ambang pintu, Mbak Asih mengejar saya. Dia menggenggam tangan saya, matanya berkaca-kaca. Bu Kirana, terima kasih. Selama ini cuma ibu yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah ini. Saya memeluknya. Kamu yang lebih dulu memperlakukan saya seperti manusia. Mbak, aku tidak akan lupa. Lalu, saya melangkah keluar ke udara malam Bintaro yang dingin. Meninggalkan rumah yang aktanya ada di tangan saya, tapi yang tidak pernah benar-benar menjadi rumah bagi saya. 3 bulan berlalu. Pak Reza menyelesaikan semuanya seperti yang saya minta. Utang Pak Gunawan, saya lunasi. Dengan perjanjian, dia mencicil ringan kepada saya, bukan ke rentenir. Status rumah saya, atur ulang. Saya hibahkan setengahnya atas nama Pak Gunawan, dengan syarat tertulis. Tidak boleh ada lagi penindasan terhadap siapapun yang tinggal di sana. Hitam di atas putih. Sebab, saya selalu percaya kertas lebih kuat daripada janji lisan. Bu Hartini, dia tidak lagi punya buku aturan. Para tamu yang malam itu menyaksikan semuanya, perlahan menjauh. Reputasi yang dia bangun dari rasa takut runtuh dalam 1 malam. Dia menjadi pendiam. Suatu hari, lewat Mbak Asih, dia mengirim pesan singkat pada saya. Hanya 3 kata. Ibu minta maaf. Saya tidak membalas dengan dendam. Saya membalas, semoga ibu sehat. Beberapa luka tidak butuh dibalas, cukup ditinggalkan. Sekar pindah ke kota lain setelah rencananya menjual rumah gagal total. Kepercayaan dirinya yang dulu, yang membuatnya menjatuhkan pakaian kotor di lantai kamar saya, lenyap
entah kemana. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia menikah dan tinggal di rumah mertuanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia kini merasakan apa yang dulu dia timpakan pada saya. Saya hanya berharap kalau iya, dia belajar sesuatu darinya. Pak Gunawan, sejak malam itu, menjadi orang yang paling sering menelpon saya. Bukan untuk meminta apa-apa, hanya untuk bertanya kabar. Dia bilang, dia menyesal pernah diam selama bertahun-tahun melihat istrinya memerintah rumah dengan rasa takut. Suatu kali, dia berkata pada saya, suaranya bergetar. Nak Kirana, seharusnya aku yang melindungimu di rumah ini. Bukan kamu yang akhirnya melindungi kami semua. Saya hanya tersenyum. Beberapa permintaan maaf datang terlambat, tapi tetap layak diterima. Dan Bayu datang ke apartemen saya beberapa kali, membawa bunga, membawa janji. Dia berubah, katanya. Dia sudah belajar berdiri sendiri, katanya. Mungkin itu benar. Saya tidak membencinya, tapi saya juga tidak bisa kembali. Pernikahan kami berakhir dengan baik-baik di hadapan notaris. Dengan tanda tangan yang tenang, tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur bahwa cinta yang dibangun di atas ketakutan tidak akan pernah berdiri tegak. Saya kembali ke kantor saya di Kuningan, ketumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Ke hidup yang saya bangun sendiri sebelum ada yang mencoba menyuruh saya makan paling akhir. Saya tidak menyesali pernikahan itu. Aneh, mungkin. Tapi dari sana saya belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh ratusan dokumen yang pernah saya tangani. Bahwa kertas memang kuat, tapi yang membuat kertas itu berguna bukan tinta dan stempelnya, melainkan keberanian untuk menggunakannya saat tiba waktunya. Banyak perempuan memegang hak mereka di tangan, lalu menyerahkannya begitu saja karena takut dianggap durhaka, dianggap tidak tahu diri, dianggap menantu yang buruk. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan, menelan harga diri demi menjaga sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka bagian dari keluarga. Cerita ini untuk kalian. Kalian tidak harus berteriak untuk dihargai, tapi kalian juga tidak boleh diam selamanya. Pelajari hak kalian, simpan bukti, dan ketahuilah, martabat itu bukan sesuatu yang diberikan orang lain pada kalian. Itu sesuatu yang kalian pertahankan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak datang dari aturan yang dipaksakan. Dari siapa yang berkuasa atas siapa. Kehormatan tumbuh dari rasa saling menghargai. Ketika seseorang memakai kekuasaan untuk menindas, dia sedang membangun tembok dengan orang yang seharusnya dia cintai. Ada banyak ibu mertua di luar sana yang takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Ada banyak suami seperti Bayu yang memilih diam karena lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Dan ada banyak perempuan seperti saya yang dianggap lemah hanya karena memilih tenang. Tapi ketenangan bukan kelemahan. Kadang, ketenangan adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidur nyenyak setiap malam. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berdiri di sudut, menunggu giliran yang tak pernah datang? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.